Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Klikyan Pradana SPD JRMM selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, yaitu pada kelas workshop virtual dengan tajuk pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Yang mana Bapak Ibu perlu ketahui sekali lagi bahwasanya terkait kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, di mana untuk 3 harinya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Adapun 5 hari yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, kemudian terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu cukup fokus pada materi yang ada, cukup berkarya terkait tajuk kita di minggu ini terkait pembuatan e-modul interaktif dengan Canva, sehingga tidak ada presensi pada kelas workshop virtual ini, di mana Bapak Ibu memang fokus untuk belajar di sini, memang fokus untuk berkarya bersama-sama, begitu. Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi, begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk kolom meeting chat, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya, di mana Bapak Ibu cukup saja menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, begitu. Atau nanti Bapak Ibu ketika ingin bertanya bisa juga menggunakan fitur raise hand, di mana nantinya Bapak Ibu bisa langsung melakukan tanya jawab dengan Mr. Klik secara langsung. Begitu nggih Bapak Ibu? Dan untuk pertemuan kedua, di mana pertemuan ini akan membahas lebih lanjut tentunya terkait bagaimana membuat isi dari modul interaktif ini, dan juga nanti ada beberapa tips-tips desain tentunya dari Mr. Klik yang juga merupakan Canva expert. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu untuk menggali lebih lanjut terkait sepowerful apa sih Canva ini, dan bagaimana Canva ini dapat membuat sebuah modul interaktif, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada quotes dari Mr. Klik waktu itu di pertemuan pertama, kalau Bapak Ibu masih ingat begitu, di mana mencoba dengan mempraktekkan adalah langkah awal untuk menghasilkan karya. Jadi di sini Bapak Ibu jika memiliki 2 device, silahkan bisa gunakan device itu secara maksimal begitu. Di mana yang satu Bapak Ibu bisa digunakan untuk melihat atau menyimak pemaparan materi dari Mr. Klik. Kemudian device yang satunya Bapak Ibu bisa gunakan untuk langsung mempraktekkan step by step yang telah diarahkan oleh Mr. Klik. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Mr. Klik, narasumber kita pada malam hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi bahwasanya Mr. Klik ini merupakan konten kreator edukasi, beliau juga Canva expert, beliau juga merupakan Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan Guru Inspiratif Pendidikan Dasar 2022, yang mana pada malam hari ini akan berbagi lebih lanjut terkait step by step pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Baik, kami silakan kepada Mr. Klik untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali tentunya sekali lagi kepada Guru Inspiratif Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kita bersama-sama untuk bersama dan belajar gitu ya Bapak Ibu, bertemu dan belajar meskipun ini di Zoom meeting, tapi tentunya ini malah bisa lebih luas ya Bapak Ibu jangkauannya. Kalau kita lihat dari yang kemarin hampir di seluruh penjuru Indonesia ada nih untuk peserta dari Guru Inspiratif Indonesia ya. Jadi
Kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan begini Bapak Ibu. Ketika kemarin kita sudah belajar secara basic nih. Secara basic bagaimana membuat sebuah cover buku yang ternyata membuat cover buku yang sekeren itu cukup mudah gitu ya, cukup simpel, cukup sederhana. Tapi ada beberapa trik yang tentunya perlu Bapak Ibu tingkatkan untuk hari ini. Dan hari ini saya akan memaparkan lebih banyak. Kalau kemarin itu adalah covernya, nah sekarang saya akan paparkan bagaimana membuat isinya Bapak Ibu. Membuat isinya. Jadi saya akan membahas lebih lanjut Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana membuat e-modul interaktif dengan Canva. Secara sederhana, itu pembuatan e-modul interaktif itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendesain secara dasar, tentunya bisa mendesain untuk covernya dulu. Pertemuan kedua ini Bapak Ibu bisa mendesain modulnya dulu, isinya seperti apa. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti untuk menginteraktifkannya seperti apa. Nah, itu yang penting tuh. Kalau bagian-bagian yang penting yang perlu Bapak Ibu, tahapan-tahapannya perlu Bapak Ibu ikuti. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang tentunya mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim di tim Canva Pro ya. Jadi banyak sekali yang DM ke saya, jadi sudah buat karya, diposting di Instagram, terus DM ke saya, mengirimkan emailnya, langsung saya daftarkan ke tim saya. Dan Bapak Ibu bisa langsung bergabung di Canva Pro secara gratis tentunya. Nah ini kesempatan ini saya kira tidak bijak kalau hanya 1 malam kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih seru ketika malam ini juga Bapak Ibu ada karyanya, tandai saya di Instagram, DM saya DM untuk emailnya, nanti saya akan berikan fasilitas Canva Pro menjadi tim saya. Tetap tenang aja, tadi ada yang banyak bertanya, oh kali ini masih Bu ya, bisa untuk malam hari ini. Nah, untuk agenda hari ini beberapa yang akan saya bahas adalah Canva ini itu online Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita kerjakan seperti yang kemarin Bapak Ibu lakukan adalah mengerjakan secara bersama dalam satu lembar, berkolaborasi dalam satu kanvas. Itu akan saya jelaskan bagaimana membagikannya. Terus yang kedua adalah dasar desain grafis itu seperti apa gitu ya, supaya membuat penulisan ini, pembuatan desain ini menjadi lebih menarik. Dan tentunya tips memilih template ya Bapak Ibu, tips memilih template akhir-akhirnya adalah membuat desain modul yang menarik. Sebelum ke sana saya mau perlihatkan ya Bapak Ibu. Ini salah satu modul yang pernah saya buat ya Bapak Ibu ya, tentang pengembangan bahan ajar ini video edukasi. Ini modul tapi belum interaktif. Kalau interaktif kan bisa diklik-klik, ini modul yang bisa kita cek ya. Ini modul saya gitu kan. Beberapa yang saya bahas di sini adalah ini. Membuat video edukasi, mengenal video, teknik rahasia mengajar seru, resep menulis naskah, ini banyak nih. Beberapa udah saya buat di situ gitu ya. Tentang membuat, ini adalah modulnya. Nah, hari ini kita coba buat modulnya seperti ini. Bagaimana gitu ya, kita buat modul seperti ini menggunakan Canva tentunya. Ini Bapak Ibu di sini banyak nih penulis-penulis buku. Nah, bagaimana untuk membuatnya seperti ini? Tentunya mendesainnya lebih menarik. Oke. Wah, ini formatnya. Ini saya kerjakan dengan Canva. Nah, ini proses pengerjaannya seperti ini. Ini adalah lembar kerjanya yang saya kerjakan di sini untuk proses-prosesnya. Nah, ini tentu nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu bagaimana tipsnya membuat modul yang saya bagikan tadi, hingga pastinya akan bisa dibuka gitu ya, bisa dibuka seperti buku yang kita buka tadi Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan itu cukup lebih nyaman gitu ya, yang tidak hanya membaca PDF ataupun itu kalau baca PDF seolah-olah hanya PDF scroll, tapi kalau dengan efek membaca buku itu akan jadi lebih menarik lagi. Baik, yang pertama di sini saya mau bagikan ke Bapak Ibu bagaimana cara kalau misalnya mendesain, saya macet ini idenya, terus saya minta tolong teman saya untuk membantu untuk mendesainnya. Nah, penyimpanan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyimpan sebuah desain yang sudah dikerjakan itu ada di folder proyek di sini. Folder proyek ini menyimpan semua kerjaan desain-desain kita Bapak Ibu ya. Nah, yang ada di proyek nanti akan muncul beberapa desain yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau sudah, kita pilih salah satu desain yang kita kerjakan, terus kita minta tolong, wah,
coba punya saya dikoreksi dong gitu misalnya. Punya saya ditambah dong, ini kok agak pusing, misal warnanya cocok nggak ya? Nah, Bapak Ibu bisa pilih menu bagikan seperti yang kemarin untuk mendownload ya, ini bagikan. Kalau sudah dibagikan silahkan Bapak Ibu pastikan ini nih Bapak Ibu. Nah, settingannya adalah yang punya tautan terus kemudian bisa edit. Pastikan bisa edit. Kalau tulisannya hanya Anda yang dapat mengakses berarti cuma Anda. Tapi kalau yang punya tautan berarti semua yang punya tautan itu bisa akses. Aksesnya tentunya kalau minta tolong untuk diedit ya bisa edit. Kalau misalnya cuma bisa mau diperlihatkan ya bisa lihat saja. Atau bisa komen saja, ada 3 pilihan. Yang tentunya bisa Bapak Ibu manfaatkan. Karena kolaborasi di Canva ini sangat luar biasa. Kita mendesain di rumah, misalnya, wah ini nggak selesai desain saya minta tolong Mbak Melisa atau di sini saya minta tolong coba dikoreksi dong, atau ditambahkan teks-teksnya yang kurang. Nah itu Bapak Ibu bisa membagikan proyek ini ke rekan-rekan Bapak Ibu yang lain untuk membantu. Ini sangat membantu sekali. Kenapa desain menggunakan Canva itu menjadi powerful? Selain kita bisa punya template yang lain, kita bisa bagikan ke rekan kita untuk saling membantu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu untuk membuat desain, saya akan bagikan ke Bapak Ibu tipsnya dulu sebelum kita akan praktek. Ini seolah-olah ini basicnya, dasarnya lah. Karena kalau orang melihat tuh, kenapa sih ini desain kok enak dilihat? Kenapa sih ini desain kok pusing dilihat tanpa merepotkan ketika dilihat? Nah itu karena ada beberapa tips-tips atau dasar desain yang mungkin keliru. Nah, saya akan bagikan 3. Yang pertama adalah bagaimana cara memilih font atau teks ya, memilih font sama teks ini. Terus menambahkan efek teks supaya terlihat dan memilih warna. Ini basicnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tampilan yang punya saya, ini saya menggunakan teks yang cukup apa istilahnya? Ini yang cukup jelas untuk dibaca. Jadi tidak menggunakan teks yang begitu dibaca agak keriting atau apa gitu enggak. Jadi ada beberapa ukuran yang cukup besar, tebal di sini dan dia menekankan tips membuat desain. Kalau keterangan saya buat kecil karena dia akan dibaca ketika orang membaca lebih teliti. Nah, ini kalau untuk beberapa untuk teks-teksnya. Nah, bagaimana untuk memilih teks yang tepat? Kita akan bahas dari satu yang pertama. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain, tips yang pertama, istilahnya aturan yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah, Bapak Ibu perlu sekali memperhatikan. Dalam satu desain itu maksimal sebenarnya 3 font itu sudah banyak dalam satu desain. Biasanya orang supaya bagus gitu, pikirannya ya, mindsetnya biasanya, wah ini saya punya mau desain bagus gitu ya. Terus saya tambah fontnya lagi deh, semakin banyak fontnya kelihatannya semakin ramis, semakin bagus. Itu persepsi yang kurang tepat, Pak Ibu. Persepsi yang kurang tepat. Untuk satu desain, saya kira itu hanya membutuhkan 3 jenis font saja. Untuk judul yang cukup besar, untuk subjudul gitu ya, sama untuk keterangan. Ini menjadi salah satu yang tentunya perlu Bapak Ibu perhatikan ketika membuat sebuah desain, apalagi nanti akan membuat sebuah modul. Yang kedua adalah ukuran fontnya. Ukuran fontnya ini perlu diperhatikan seberapa besar judulnya, seberapa besar subjudulnya, seberapa besar keterangannya. Nah ini menjadi salah satu yang tentunya menjadi ketika wah berarti mendesain itu gak hanya mengganti teks dengan teks yang kita mau, mengganti font dengan font yang kita mau. Tapi kita juga perlu perhatikan, oh jenis fontnya cukup 3 saja. Atau ukuran fontnya harus terlihat. Itu penting sekali. Nah, saya akan berikan rahasia Bapak Ibu, ini perpaduan font yang bisa otomatis, kalau sekarang tuh zamannya AI, zamannya adalah artificial intelligence yang otomatis. Nah, perpaduan font yang cocok pasti kan kadang kalau awal-awal bingung apa nih yang cocok ya. Nah, saya akan berikan ke Bapak Ibu, webnya namanya fontjoy.com. Ini namanya fontjoy.com. Saya bagikan linknya di kolom chat deh. Fontjoy.com. Nah, fontjoy.com ini akan memberikan inspirasi ke kita. Ini teks yang pertama, ini subjudulnya bisa pakai LoRa,
keterangannya bisa pakai Hinmadurai. Ini yang tentunya akan membantu. Kalau tidak ada fontnya ya cari yang hampir mirip. Kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya mau cari yang lain, coba kita generate. Nah ini Amiri, terus yang kedua Skada, yang ketiga Open Sans. Ini bisa dimanfaatkan juga. Kita generate lagi. Akan ada font-font yang tentunya ini direkomendasikan untuk kita, Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu. Namanya fontjoy.com. Muli, ini, Mirai, sama Palaquin. Jadi kalau kita lihat, saya pun ketika membuat desain ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ini 3 fontnya, ukurannya, judul, subjudul, dan keterangan. 3 ini jadi basic banget ketika Bapak Ibu nanti membuat modul. Lanjut, efek-efek bayangan yang ada di Canva. Efek bayangan yang ada di Canva itu ada 9 jenis, Bapak Ibu ya. Ada 9 jenis yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang pertama, ini bayangan. Dia memberikan bayangan nih Bapak Ibu. Ini font yang udah saya kasih efek bayangan. Yang kedua, efek timbul. Terus ada efek berongga. Nah, ini kalau pilih berongga, dia jadinya efek tulisannya seperti ini. Efek splice. Akan ada warna, ya, dan efek echo. Itu bayangannya ada bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ini echo. Efek glitch, ada warna seperti efek TikTok. Kalau Bapak Ibu perhatikan tuh efeknya seperti efek TikTok. Efek neon, dan efek latar belakang. Nah ini perlu sekali ketika Bapak Ibu nyoba, nah saya mau kasih efek teks nih. Itu Bapak Ibu gunakan di sana. Nah 3. Yang terakhir tipsnya nih untuk desain adalah pemilihan warna. Warna itu ternyata tidak, apa istilahnya, tidak asal comot ya Bapak Ibu ya. Tidak asal comot, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan tema-tema warna. Kalau mau yang soft gitu ya, itu bisa cari contohnya yang di sebelah kiri. Kalau di tengah ini fresh, warnanya lebih seger. Kalau yang ini kontras. Kalau pengen referensi lain, saya juga bagikan linknya. Namanya colors.co. Nah ini colors.co ini memberikan inspirasi kita ketika mau membuat desain. Nah, jadi kita bisa pakai warna-warna nih Bapak Ibu. Wah ini misalnya saya mau pakai warna yang kalem, bagus kita pakai ini. Oke nih sepertinya. Jadi ini bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah coba kita cari, kita bisa manfaatkan di sini beberapa apa namanya. Nah kita bisa lagi, misalnya mau cari yang lain, pencet spasi ya Bapak Ibu ya. Wah ini buat ibu-ibu yang suka warna manis-manis nih, bisa pakai contoh di sini warna-warnanya. Nah cara gunakannya di Canva kita tinggal print screen aja Bapak Ibu. Atau kita kopikan kodenya. Nah ini kita kopikan kodenya. Contoh ya, yang ungu aja deh. Ini saya mau kopikan kodenya ungu. Terus kita pakai di Canva nih. Nah saya akan coba pakai warna saya, backgroundnya akan jadikan warna ungu. Kita cari tambah warna. Nah ini dipastekan. Nah otomatis jadi ungu. Atau pengen warna lain gitu ya. Atau pengen warna lain di color strukturnya. Bapak Ibu pengen warna yang lebih maskulin. Kita cari lagi. Wah ini cocok nih, maskulin kalau ini. Kita klik, terus kita kopikan warnanya. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita ganti warna ungu ini dengan warna yang kita pakai tadi. Ini ada kodenya, klik kanan, paste. Nah ini lumayan. Tapi judulnya harus kita ubah jadi warna putih. Ini kita ubah jadi warna putih. Nah ini jadi terlihat tentunya ya. Nah seperti itu. Ini jadi desain maskulin. Kalau tadi desain yang suka yang manis dan yang lain seperti itu tadi. Nah itu kalau Bapak Ibu coba memilih warna. Memilih teksnya pakai fontjoy.com, memilih warnanya pakai colors.co. Nah, colors.co. Nah, itu tentu seperti belajar desain ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan memulai mendesain modul nih, Bapak Ibu. Kita akan memulai mendesain modul. Jadi, ketika tampilan awal seperti ini, tampilan awal di Canva, mana dulu yang perlu saya ketik nih, Bapak Ibu? Saya mau tahu nih, Bapak Ibu. Masih ingat nggak?
Saya harusnya pilih menu yang mana nih, Bapak Ibu? Saya pilih menu yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh, sebentar, mana nih? Cari di konten Anda atau buat desain? Bu Dwi cari di konten Anda. Bu Narti buat desain. Wah, ini yang mana nih, Bu Ibu? Ayo, setuju yang dari Bu Dwi atau Bu Narti, Bu Ibu? Cari desain. Cari desain atau buat desain? Cari desain atau buat desain? Yo, pilih template, buat desain, template lagi. Ketik mau buat apa? Cari di konten, buat desain. Wah, ini macam-macam. Oke. Kalau kita mau buat awal, kita lebih baik dari tipsnya gitu ya. Yang kemarin saya bagikan, kita pilih kita mau desain apa. Kita mau desain apa. Karena saya mau membuat modul, saya akan tuliskan di sini, mungkin saya akan membuat modul gitu aja ya. Modul ajar, ada nggak modul? Modul gitu. Oh, kalau ini modul ajar, lain lagi ya, ini modul pembelajaran. Dan ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini, kalau tidak bergeser berarti hanya satu saja. Tapi ada satu kata kunci yang seru Bapak Ibu. Baik kita carinya adalah majalah. Ini desainnya bagus-bagus kalau mau kita manfaatkan. Majalah ini memberikan desain yang keren-keren. Contoh, wah ini. Nah kalau kita dekatkan, terus dia bergeser, ini berarti ada banyak halaman nih Bapak Ibu. Itu satu, kita cari lagi, oh, ini desainnya udah banyak. Jadi dengan template yang sudah ada, kita bisa memasukkan konten-konten yang kita siapkan. Saya suka dengan yang hijau tadi nih. Ini cocok nih. Oke, nah sekilas ketika kita mencari majalah, kita sudah mendapatkan satu bahan modul yang bisa kita manfaatkan. Ini tinggal kita edit, Bapak Ibu ya. Tinggal kita edit. Dengan format-format yang kita suka tentunya ya, dengan format-format yang kita suka. Itu kita bisa manfaatkan di sini. Atau misalnya nih Bapak Ibu tidak suka di sini, kita bisa ganti-ganti mencari template yang lain. Majalah. Oke. Wow, ini banyak. Oke. Wah, ini aja deh ya. Ini kelihatannya saya udah cocok deh dengan warna hijaunya. Saya mau buat majalah tentang sains. Kita ganti. Size-nya nggak kelihatan. Di sini adalah mengenal flora. Nah, udah. Kita mau buat sebuah modul ini mengenal flora. Oke, kalau sudah kita berarti perlu mengganti foto-fotonya di sini misalnya Bapak Ibu ya. Kita cari elemen dan di sini kita cari flora. Ada nggak nih gambar-gambar fotonya? Wah ini oke. Kita cari, oke, kita masukkan gambarnya. Nah karena dia bingkai, jadi memasukkan gambarnya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Ini, oke, kita lihat nih covernya. Wow. Jadi kita mengganti teksnya, kita mengganti teks sedikit, terus kita mengganti foto, kita udah dapat covernya. Nah setelah itu kita tuliskan headline-nya di sini. Anggrek, wah ini judulnya dia nih, koleksi anggrek. Nah kita bisa lakukan mendesain beberapa tentunya desain yang bisa kita lakukan di sini adalah mengedit-edit beberapa template yang ada. Nah contoh misalnya ketika halaman 2 ini, wah ini saya nggak cocok, nggak mau pakai, kita hapus saja Bapak Ibu. Nah, di sini adalah sudah masuk kedua, ini daftar isi misalnya. Kita ganti daftar isi. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti foto-foto makanannya diganti dengan floran. Oke, seperti itu. Jadi memang untuk membuat modul ini perlu sekali Bapak Ibu sudah memiliki isiannya. Perlu sekali Bapak Ibu sudah memiliki isiannya. Contoh modul yang saya buat.
Modul yang saya buat di sini, ini saya menggunakan beberapa template di sini. Satu covernya, yang kedua pengenalan dulu, pengenalan dari dari yang saya buat di sini tentang penulisnya. Halo, salam kenal gitu kan. Saya Klian Pradana, saya guru IPA dan konten kreator video science. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa teksnya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita bisa menambahkan beberapa daftar materinya. Bahkan daftar materi yang saya tambahkan di sini tidak berbentuk kayak daftar isi ya Bapak Ibu, tidak berbentuk seperti daftar isi, tapi menggunakan lambang-lambang kotak-kotak di sini. Ini saya gunakan. Nah, saya akan coba praktekkan ketika menggunakan beberapa efek-efek teksnya deh ya Bapak Ibu. Saya akan praktekkan ketika menggunakan efek-efek teksnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat menambahkan teks dulu. Kita tambahkan teksnya. Nah, teksnya di sini kita kasih kita akan membawa di sini alat produksi video. Nah, ini adalah judulnya, alat-alat produksi video. Apakah fontnya sudah sama? Kita lihat di desain di sini ya Bapak Ibu ya. Fontnya sudah sama belum? Ini kita pakai apa? Adirect Sans. Kalau kita perhatikan di bagian atas ini namanya Adirect Sans. Jadi kita perlu ubah ini menggunakan font Adirect Sans. Oke. Oke. Nah, ini teksnya. Oke. Teksnya sudah, kita coba berikan efek teks. Tadi kan kita harus memberikan beberapa efek teks supaya terlihat. Kita cari di bagian atas, Bapak Ibu. Ketika sudah ada fontnya, kita tambahkan efeknya. Ini supaya berubah. Coba kita tambahkan. Oke. Untuk menambahkan efek teks, kita pilih efek teks. Nah, ini ada yang bisa pakai bayangan, bisa pakai timbul. Kalau bayangan di sini hitam, bayangannya hitam nggak cocok ya, Bapak Ibu ya. Kita coba untuk ubah warnanya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Misalnya alat-alat produksi. Oke. Terus kita akan tambahkan foto. Kalau sudah ini pakai efek bayangan ya, Bapak Ibu ya. Efeknya efek bayangan. Efek glitch cocok nggak? Kurang cocok ya, Bapak Ibu ya. Efek echo nggak cocok juga. Ini terlalu tebal. Kalau ini terlalu tebal, kita coba tetap pakai efek bayangan saja. Tapi bayangannya pakai warna hitam. Ini aman. Nah, setelah dari efek produksi ini, coba kita tambahkan elemen gambar kamera. Oke, ada gambar kamera yang foto. Kita tambahkan. Nah, cara untuk memangkas Bapak Ibu, misalnya cara untuk memangkas atau cropping, Bapak Ibu bisa gunakan menu pangkas. Nah, ini bisa kita, gambarnya bisa kita kecilkan. Cropping, terus selesai. Kalau sudah kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, seperti ini. Coba saya akan gunakan alat bantu yang sering, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang mengenal salah satu fitur AI gitu ya, itu kita bisa tambahkan beberapa tulisan di sini. Ini di bagian, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian kiri bawah. Ini ada gambar seperti tongkat ajaib Bapak Ibu ya. Seperti tongkat ajaib. Di sini ada namanya tulisan ajaib. Kita klik ya. Kita coba tulisan ajaib. Ini jelaskan. Berikan penjelasan tentang kamera. Kita enter. Nah, otomatis nih Bapak Ibu, fitur Canva itu ada yang terbaru yang bagus namanya tulisan ajaib. Ketika kita membutuhkan beberapa penjelasan tentang kamera, ternyata tulisan ajaibnya bisa berikan kita teks Bapak Ibu. Oke. Setelah jadi teks ini, ya. Nah, kita bisa tambahkan di bawahnya. Kita coba simak ya Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Ini, oh, cuma satu nih.
pakai animasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tulisannya berikan penjelasan tentang kamera. Ini kita sudah dapat teks dari kamera dari sebagian kanan bawah, namanya alat tulisan ajaib. Ini bisa, kamera adalah alat yang digunakan untuk merekam gambar video. Kamera modern biasanya menggunakan sensor cahaya digital untuk menghasilkan gambar yang dapat disimpan dalam format digital. Kamera dapat digunakan untuk berbagai keperluan fotografi dan yang lain. Nah, ini dengan menggunakan Dengan menggunakan fitur yang ada di Canva, itu kita bisa membuat desain, memasukkan gambar, dan menambah keterangan secara otomatis dengan namanya fiturnya adalah fitur tulisan ajaib. Hebat nggak nih Bapak Ibu? Ini nggak cuma apa ya istilahnya ya? Nggak cuma alat desain, malah memberikan kita input. Saya nggak nulis kalimat nih Bapak Ibu, udah diberikan kalimat yang cocok. Ini luar biasa tentunya dari Canva di sini. Kita coba sekali lagi deh. Kita coba sekali lagi ya. Ini sedikit lebih expert lagi, sedikit lebih expert. Biasanya saya akan tambahkan teks lagi. Judulnya di sini adalah teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan tulisan teksnya itu kan ada besar, ada kecil ya. Kita bisa gunakan fitur yang ada di Canva di bagian atas nih, kapitalis huruf besar, otomatis dia jadi huruf besar semua. Kita ganti teksnya supaya sama pakai A-Direct tadi, tapi boldnya kita matikan. Oke. Nah, di sini judulnya udah ada. Kita kecilkan. Itu biasanya kalau ada warna di sini, saya mau coba ambil warna yang punya saya ini ya Bapak Ibu ya. Warnanya agak lebih bagus nih. Kita kopikan, Ctrl C, kita pastekan di sini. Oh sorry. Kita buka dulu Ctrl C. Nah, ini udah ada. Karena tertutup teksnya, jadi kita coba buat lapisannya mundur. Ini salah satu tips lagi. Kalau misalnya urutannya nggak pas gitu, kita harus undur. Lapisannya mundur selapis. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Saya akan tambahkan lagi. Tambahkan elemen kotak. Supaya seru ya. Nah, oke. Nah, ini ada kotaknya ya, biar supaya lebih rapi. Nah, saya akan memasukkan gambar, tapi gambarnya menggunakan bingkai, Bapak Ibu. Bingkai. Jadi di sini ada macam-macam bingkai, ini sudah ada formatnya, tinggal kita gunakan berbagai macam bentuk bingkai yang bisa kita gunakan. Contohnya nih, Bapak Ibu, saya akan praktekkan penggunaan bingkai yang agak unik nih. Mana nih, kita cari desain bingkai yang unik. Yang dibagi-bagi, oh contoh ini. Nah di sini kan ada bingkai bentuknya seperti kapsul nih. Nah saya akan mengambil teknik pengambilan gambar. Jadi ini coba ada nggak nih pengambilan gambar itu syuting ya. Nah dari gambar syuting ini kita coba masukkan gambar satu sama satu lagi gambar yang kedua ini deh. Ada dua gambar. Kita coba pasangkan ke bingkai, tinggal tarik dimasukkan ke bingkai. Selesai. Tarik dimasukkan ke bingkai. Selesai. Nah, jadi dengan adanya bingkai ini mempermudah bentuk yang kita inginkan. Itu menggunakan bingkainya. Itu sangat mempermudah bentuknya. Nah, untuk menambahkan lagi kita perlu menambahkan teks secara otomatis tadi di menu mana Bapak Ibu? Di sebelah mana? Ketika saya mau menambahkan teks secara otomatis, saya perlu pilih di bagian mana Bapak Ibu? Saya mau menuliskan supaya menuliskan teknik pengambilan gambar secara otomatis. Di bagian kanan, kiri, atas, bawah, yang mana Bapak Ibu? Kanan bawah, betul kanan bawah. Nah, di sini ada tulisan ajaib. Kita tuliskan di sini. Jelaskan 4 teknik pengambilan gambar. Kita enter. Wah, ini udah ada. Kita cek ya. Gimana ini mau buat ini jadi
Enak sekali ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita perbesar. Oke, karena warna hitam tidak begitu terlihat, kita ganti jadi warna putih. Nah, kita cek dulu ini menggunakan Popin. Jadi kita ubah ini teksnya ke Popin. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ini masih kurang, misalnya, wah saya nggak cocok nih, kurang, kita jadikan hitam aja deh, boleh. Nah, kita jadikan hitam, tapi kita tambahkan bentuk saja, Bapak Ibu. Kita tambahkan background di sini, supaya terlihat. Oke. Dan kita terus ke bawah. Ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, ini akan menjadi lebih baik untuk desainnya. Oke. Nah, kita lihat. Jadi tampilan ini teknik pengambilan gambar sudah, terus pakai bingkai sudah, penulisannya di sini. Berikut adalah 4 teknik pengambilan gambar yang umum digunakan. 1. Posisi kamera. 2. Komposisi. 3. Pencahayaan. 4. Pemilihan lensa. Nah, untuk judul-judulnya misalnya kita mau bold, kita bold saja. Oke. Bisa di bold, Ctrl B ya. Atau misalnya di bagian atas kita bold seperti biasa. Seperti menu-menu yang ada di Word ya. Oke. Nah, ini untuk membuatnya. Jadi Bapak Ibu silahkan ketika membuat modul ini disesuaikan, bisa menambahkan elemen kotak, bisa menambahkan elemen yang agak rounded, bisa pakai bingkai, dan mengatur teksnya. Tentu basicnya untuk itu adalah isiannya sebenarnya ya. Isiannya. Menambahkan background yang tadi. Baik, saya akan coba praktekkan sekali lagi. Ya. Oh iya, mungkin saya terlalu cepat nih, biasanya saya terlalu bersemangat nih Pak Ibu. Saya akan menambahkan background. Nah, background saya ini sebenarnya sudah ada di bawahnya nih Bapak Ibu. Tinggal ini kita salin, kita masukkan di sini. Pastenya Ctrl V pakai keyboard ya, Ctrl V. Nah, ini kasih backgroundnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya mau menambahkan teks, wah ini jadi menunya video pembelajaran nih Bapak Ibu. Ini adalah tips publikasi video misalnya. Ada lagi nih. Menu lagi tips publikasi video. Kita kecilkan, pastikan pakai font yang sama Adirect ya. Boldnya kita matikan. Oke. Kita taruh bagian atas. Ini perhatikan nih Bapak Ibu. Saya mau memberikan background kotak yang ada di teksnya terlebih dahulu. Saya pakai rounded ya, kotak rounded. Ini kita klik dia muncul di elemen, terus kita cari, biasanya udah muncul garis dan bentuk di bagian di sini. Kita tambahkan warnanya, oke. Terus kita taruh di sini, kita atur tinggi dan lebarnya. Oke. Kalau saya itu biasanya suka sekali mengatur kelengkungannya, Bapak Ibu. Di sini ada menunya untuk kelengkungannya di bagian atas, kelengkungan sudutnya. Nah, oke. Nah, ini untuk memberikan background teksnya, ya. Nah, sekali lagi, saya akan menambahkan bingkai lagi. Kita cari lagi. Bingkainya coba cari yang lebih banyak. Oke. Kita cari yang lebih banyak. Ini misalnya. Nah, dari sini, ini kita punya, berarti harus kita butuh 3 foto. Oh, saya nggak begitu suka dengan desain ini ya, Bapak Ibu. Oh, dihapus nih. Oke deh, kita udah pakai gambar satu, terus karena teknik publikasi berarti kita coba video play gitu. Nah, kita lihat gambarnya. Oh, ini berarti diganti. Nonton video. Nah, kita udah lihat satu, kita masukkan di bagian kiri, tambah lagi satu lagi. Nah, ini kita bisa masukkan ya Bapak Ibu, bisa kita geser juga. Kita bisa lihat lagi satu lagi. Oke.
Oh, ini yang tengah nggak cocok nih. Misalnya yang tengah nggak cocok, kita bisa tak ganti lagi. Oke. Tinggal kita masukkan ke dalam bingkai ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan ke dalam bingkai. Selanjutnya saya akan masukkan tulisan ajaib lagi nih. Nah ini. Berikan saya 4 tips memublikasikan video. Wah, ini ada nih. Udah dapet tipsnya. Terus kita di sini atur pakai Popin. Kita kecilkan. Kita taruh di bawahnya. Oke. Nah, karena tidak terlihat, Bapak Ibu, ini kita kecilkan lagi. Karena tidak terlihat, ini saya mau tambahkan background-nya. Ini Bapak Ibu saya ulangi lagi. Untuk menambahkan background-nya, kita pilih elemen, terus kita pilih bentuk di sini. Nah, bentuknya ini kita bisa atur, Bapak Ibu ya. Contohnya nih. Oke. Kita bisa atur lagi. Nah, yang ini kita kecilkan. Warnanya kan kurang cocok nih, Bapak Ibu. Berarti warnanya harus kita ubah jadi putih saja. Nah, ini akan lebih cocok. Atau kalau misalnya ini pengen jadi kotak gitu, bisa juga. Nah, seperti itu. Itu ketika menambahkan background-nya. Ini bingkai, teks, ini elemen kotak, misalnya ini tertutup gitu ya, itu biasanya lapisannya misalnya, nah kok teks saya hilang gitu. Nah ini kita bisa atur background-nya untuk mundur selapis. Seperti itu. Nah itu kalau Bapak Ibu pengen untuk membuat dan menyusun, tapi kalau untuk menyusunnya memang harus, kalau kita lihat dari sini nih, ini teks, saya kasih elemen kotak. Ini teks, saya kasih elemen kotak. Ini benar-benar satu-satu ya Bapak Ibu buatnya. Teks, saya kasih elemen kotak. Nah ini satu-satu. Nah, gambar seperti ini dan yang lain. Nah, ini salah satu tipsnya ketika Bapak Ibu ingin membuatnya. Coba buat mulai 1 halaman, coba buat 2 halaman, manfaatkan tulisan ajaib. Dan ini tulisan ajaibnya nggak ngawur ya Bapak Ibu ya. Berikut adalah 4 tips untuk mempublikasikan video. 1. Pilih platform yang tepat. 2. Pastikan judul menarik. 3. Gunakan tag dan kategori. 4. Promosikan video melalui media sosial. Udah cocok banget. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kita perlu untuk mendownload modulnya. Download modul ini karena karena dia banyak sekali itu ya, banyak sekali halamannya. Kita downloadnya, saya sarankan PDF standar. Terus kita unduh. Nah, kita unduh PDF standar dan kita unduh. Kalau sudah diunduh, otomatis nanti kita akan mendapatkan modulnya, gitu ya, dalam bentuk PDF. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Bentuknya PDF. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini. PDF ketika di-download. Nah, kita lihat yang tadi kita buat ini 1, 2, 3. Ini yang tadi kita buat untuk beberapa editing. Tapi di sini sampai di sini untuk mengeditnya kurang seru ketika misalnya hanya bentuknya PDF. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi namanya AnyFlip. Kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah majalah yang seperti saya buat ini. Nah, ini kan seperti majalah digital ya. Ini kita bisa pakai AnyFlip. Nah, begitu. Ini pakai AnyFlip, harus buat akun dulu, kemudian Bapak Ibu bisa untuk menguploadnya di sini. Nah, ini tinggal menambahkan buku, otomatis nanti akan menjadi konten seperti ini. Akan lebih menarik. Tapi ini belum interaktif ya Bapak Ibu ya, karena belum ada link yang bisa diklik nih. Ini hanya buku modul saja. Nah, interaktifnya di pertemuan ketiga kita akan bahas. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk membuat modul itu seperti membuat majalah.
kita buat saja kita buat saja template majalah dan kita isikan. Karena kalau misalnya kita modul terlalu pakem seperti buku LKS misalnya gitu, itu akan sedikit kurang menarik gitu. Kalau kita sudah gunakan template-template majalah yang ada di Canva, itu bisa menjadi lebih menarik tentunya. Dan bisa Bapak Ibu praktekkan ketika Bapak Ibu membuat. Seperti itu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau membuat modul gitu ya, bisa pakai kata kunci majalah. Dan cari satu-satu mana yang disukai. Ini kalau didekatkan mouse-nya dia akan menggeser ya. Wah, ini saya nggak suka. Oh, ini banyak banget Bapak Ibu. Tinggal geser, geser, geser terus sampai mana bagian yang disukai oleh Bapak Ibu untuk misalnya ini. Oh, dia cuma satu. Ya. Cuma satu. Nah, ini ada beberapa nih. Nah, ini bisa juga untuk digunakan. Kalau untuk modul cocok nih judul, ini pembahasannya, judul pembahasan. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba buat gitu ya, dengan template yang seperti ini bisa dimanfaatkan. Ini simple tapi asik nih Bapak Ibu. Simple tapi asik. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, di situ Bapak Ibu tentu kalau sudah membuat sebuah modul kan foto-fotonya diganti dan yang lain. Nah, itu yang nantinya Bapak Ibu akan eksplornya di sana. Aturan-aturan ini rapinya jangan sampai diubah ya Bapak Ibu ya. Aturan kerapiannya jangan sampai diubah. Nah, itu yang tentunya untuk membuat modul itu Bapak Ibu perlu sekali praktekkan gitu ya. Kalau sudah, jangan lupa di downloadnya adalah diunduh dan ini unduhnya PDF. Dan kita download, kita langsung dapat gitu ya. Kalau udah ini udah dapat. Nah, ini masih modul yang belum interaktif ya Pak Ibu ya. Ini masih modul biasa. Ini masih modul biasa. Karena kita belum tambahkan interaktifnya. Intinya kita mendesain modul terlebih dahulu. Nah, ini udah jadi. Jadi belum ada interaktifnya nih, hanya bacaan saja. Bacaan majalah atau bacaan modul yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Saya kira untuk hari ini Bapak Ibu untuk mendesain modul sampai situ dulu, jangan banyak-banyak ya. Nanti pusing mana ini yang harus dilakukan. Intinya Bapak Ibu saya akan ulangi sekali lagi. Bapak Ibu silahkan pilih di sini kata kuncinya menggunakan majalah. Ya. Terus kalau sudah ketemu majalah, pilih mana yang Bapak Ibu sukai. Dekatkan. Kalau yang dia bergerak, berarti itu slide-nya ada banyak Bapak Ibu. Kalau yang bergerak begini, ini berarti slide-nya ada 13 nih tulisannya. Kalau diam, berarti cuma satu. Ini diam lagi, cuma satu. Sampainya diam lagi, cuma satu. Ini ada dua. Yang ini, satu juga. Jadi Bapak Ibu cek satu didekatkan gini, kalau yang bergerak berarti dia ada banyak halaman. Ini satu juga. Nah, ini banyak halaman. Kita coba cek yang bagian bawah lagi. Satu. Ya. Wah, satu lagi. Enggak ada. Satu juga. Nah, ini yang tadi kita gunakan 5. Makanya kita klik. Kalau sudah cocok dengan template-nya, kita pakai saja. Nah, dari sini kita bisa edit teksnya, bisa edit gambarnya, bisa menambah objeknya di sana. Kalau sudah selesai, untuk mengedit-edit gambarnya gitu ya, teksnya misalnya diklik diganti, itu bisa diganti misalnya puncak gunung diganti ujung dunia. Nah, itu bisa. Tinggal diganti, teksnya kita isikan diganti. Kita juga bisa menambahkan satu fitur di sebelah kanan bawah, itu di asisten Canva ada yang namanya kita bisa tambahkan kalau di menu-menu itu ada yang tulisan ajaib, Bapak. Tulisan ajaib. Wah. Deskripsikan ujung dunia. Bisa nggak nih? Saya juga nggak tahu. Oh, ada nih. Nah, ini karena udah muncul, ya, dia mau ya, ujung dunia aja mau. Udah muncul, kita samakan fontnya. Kalau kita klik satu, di sini tulisannya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini Montserrat Late 8,1. Jadi kita juga harus ubah ini menjadi Montserrat Like
8,1. 8,1. Nah, dia udah jadi kecil. Nah, ini teksnya sama. Wah, ini kan kita udah tambahkan di sampingnya nih, Pak. Nah, kita lihat ya. Wah, udah sama. Jadi udah cocok lah untuk menambahkan di sana. Kalau sudah, baru kita download di sini. Kita download di bagian unduh. Ya. Unduhnya PDF, selesai. Sekali lagi, untuk apa namanya, untuk tulisan ajaib munculnya di kanan bawah. Tulisan ajaib. Oke, saya kira itu Bapak Ibu untuk apa namanya, untuk hari ini. Saya mungkin agak sedikit cepat karena sedikit banyak gitu ya. Bapak Ibu bisa untuk praktekkan gitu, akan merasakan tuh ketika mempraktekkan, dan ini nanti rekaman videonya bisa diulang-ulang gitu ya. Dan bisa diulang-ulang, Bapak Ibu bisa manfaatkan tentunya penggunaan Canva ini untuk membuat sebuah modul terlebih dahulu. Nah, kalau bisa sebelum pertemuan besok nih Bapak Ibu sudah punya, paling tidak adalah punya 5 halaman modul lah, punya 5 halaman modul ya. Punya 5 halaman modul. Itu Bapak Ibu bisa untuk gunakan untuk menjadi interaktif di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu Mbak Melisa, mungkin bisa kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silakan. Baik, terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materi pada pertemuan kedua ini. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, keren sekali ternyata di Canva bisa se-powerful itu. Dan tadi sudah dijelaskan terkait tips-tips desainnya, mulai dari bagaimana bijaknya dalam memilih font, kemudian memilih efek yang sesuai, dan menentukan warna yang tepat. Dan tadi juga telah dibagi untuk Bapak Ibu yang misalkan ingin mencari font yang sesuai, Bapak Ibu bisa menggunakan fontjoy.com, atau kalau inspirasi warna, Bapak Ibu bisa menggunakan colors.co. Nah, juga tadi di Canva ternyata ada tulisan ajaibnya ya Bapak Ibu. Keren sekali nih Canva. Update-nya sangat luar biasa sekali. Di mana terletak di bagian kanan bawah. Jadi silakan Bapak Ibu ini bisa mencarinya dan bisa langsung berkarya untuk membuat modul begitu. Dan tadi Mr. Klik juga telah mengatakan bahwasanya setidaknya di pertemuan ketiga Bapak Ibu memiliki modul yang berjumlah minimal 5 halaman. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait untuk Bapak Ibu menjadikan sebuah modul interaktif, nah ini di pertemuan ketiga nanti akan dikupas tuntas. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama dengan kami hingga pertemuan terakhir tentunya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya di meeting chat, atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand ya Bapak Ibu. Silakan di Zoom ini ada fitur raise hand. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya begini saja, mengacungkan tangan begini, tapi tidak ada fitur raise hand, maka kami tidak bisa melihat begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, kemudian ini beberapa pertanyaan, Mister, ada dari meeting chat. Nah, ini dari Ibu Mugi Puspa terkait AnyFlip, Mister, untuk aksesnya apakah free begitu, Mister? Baik, untuk AnyFlip ini free ya Bapak Ibu, tapi ketentuan sementara itu tiap harinya hanya bisa upload 5 ini modul, 5 dokumen. Setiap harinya hanya bisa upload 5 dokumen. Dan itu juga terbatas, dokumen yang kita upload itu maksimal 200 halaman kalau tidak salah. Untuk AnyFlip itu hanya bisa setiap hari upload 5 dokumen, terus hanya bisa maksimal, misalnya modul yang kita buat itu maksimal 200 halaman. Seperti itu. Oke, baik Mister. Jadi untuk AnyFlip ini memang free Bapak Ibu, akan tetapi perharinya dibatasi, untuk perharinya itu hanya 5 dokumen begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal begitu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, karena nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa nih melihat part-part yang memang di mana Mr. Klik tadi menyajikan step by step bagaimana sih sebenarnya caranya untuk mendesain isi dari modul tersebut gitu. Jadi nanti akan kami bagikan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentunya, nggih.
Nah, ini dari Bapak Fajar Natsir. Kalau menggabungkan 2 atau 3 template majalah, bagaimana Pak? Begitu, Mister. Mungkin Baik, baik, bisa. baik, baik. Ini saya akan perlihatkan ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita apa namanya, ketika kita mendesain sebuah modul atau majalah gitu ya, dengan satu tema seperti ini warna dan stylenya itu akan sama. Tapi apakah bisa menambah dengan style lain? Tentu bisa, Bapak Ibu ya. Ketika misalnya kita mau menambahkan di halaman, wah ini kok sudah cuma 5 ya, saya mau tambah halaman lagi deh. Nah, kita pilih desain di sini. Biasanya kalau kita sudah pakai majalah, nah template-template yang ada di bagian samping, ini juga template majalah Bapak Ibu. Makanya kita bisa tambahkan, nah ini misalnya ada satu, terus tambah lagi, bisa. Tapi usahakan satu tema ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini warnanya coklat, nah ganti untuk yang gambar di sini kita delete, kita ambilkan warna ini, dikopikan, Ctrl C ya, copy Ctrl C, kita tambahkan di sini, Ctrl V. Nah, otomatis dia akan istilahnya itu dia akan punya tema yang hampir sama, tidak begitu berbeda antara eh, di halaman yang satu dengan halaman yang lain. Ini masih sama sih, coklat dan coklat lagi. Jadi aman sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu jangan mencari template yang begitu berbeda ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tambahkan lagi, bisa juga. Kita tambahkan jenis lain lagi, bisa juga. Yang penting kita sesuaikan mana yang kita butuhkan gitu ya. Kita bisa sesuaikan di sana. Itu untuk template majalahnya. Seperti ini. Tentu bisa bagikan dengan beberapa template yang ada. Oke, jadi bisa sekali Bapak Ibu silakan di sana Bapak Ibu bisa berkreasi sebanyak mungkin silakan. Tidak hanya Bapak Ibu menyimak materi saja, akan tapi silakan Bapak Ibu bisa langsung mengeksekusi, langsung bisa praktek begitu ya. Nah, kemudian untuk tulisan ajaib tadi bisa Bapak Ibu temui di bagian kanan bawah ya, silakan Bapak Ibu. Kemudian ini dari Ibu Margareta, Mister, selain menggunakan tulisan ajaib, untuk pengisian keterangan apakah boleh copy paste dari dokumen Word yang kita punya, kemudian caranya begitu, Mister. Baik. Kalau untuk tulisan itu bisa copy dari Word kita tentu sangat bisa ya Bapak Ibu, dari web, dari Word, dari dokumen-dokumen PDF itu bisa. Tinggal Bapak Ibu misalnya untuk mengcopy langsung saja teksnya di blok ya, teksnya di blok, teksnya di blok. Di sini kalau misalnya kita mau ada nggak ya di Word dokumen apa gitu ya. Jarang nih Bapak Ibu saya pakai Word nih. Nah, coba ini ya, ini saya pakai template kita ambil. Kita copy, blok dulu, klik kanan, copy, terus pas tekan di kanvanya Ctrl V saja, Ctrl dan V secara bersamaan. Otomatis dia akan tercopy di sana. Dan ini kita tinggal atur untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, aman ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Mbak Melisa. Oke, jadi bisa ya Bapak Ibu bisa copy paste dari dokumen Word-nya, silakan bisa di blok kalimat mana nih yang Bapak Ibu ingin copy, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl plus V di kanvanya begitu. Nah, kemudian ini dari Ibu atau Bapak Kalsum terkait kalau gambarnya tetap dipakai, apakah tidak bermasalah dengan hak cipta? Begitu, Mister. Terkait hak cipta lagi nih, Mister. Terkait hak cipta ya. Sebenarnya kalau untuk modul anak-anak kita secara pribadi itu tentu aman ya. Kalau misalnya modulnya internal aman. Hanya kalau misalnya itu untuk penulisan tertentu kayak misalnya jurnal dan yang lain itu tentu ada etikanya tersendiri ya untuk penggunaan gambar. Tapi penggunaan gambar di Canva ini merupakan gambar yang CC istilahnya. CC itu Common Creative Bapak Ibu. Copyright-nya itu Creative Commons. Jadi Creative Commons itu bisa dipakai ke seluruh pengguna Canva atau bisa dituliskan sumbernya dari Canva gitu. Itu boleh, boleh sekali untuk dipakai seperti itu Bapak Ibu. Baik, Mister. Kemudian pertanyaan ini, Mister. Ternyata ada beberapa kendala yang Bapak Ibu masih belum bisa memunculkan tulisan ajaib. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Laila. Apakah tulisan ajaib ini hanya ada di Pro saja ya, Mister?
Sebenarnya tulisan ajaib ini, coba ya, saya ada akun yang tidak pro misalnya. Muncul nggak nih? Sebentar. Saya coba untuk tambahkan, saya akan cari dulu akun yang tidak pro gitu ya. Terus apakah ada di sana untuk apa namanya, untuk Canva-nya? Ini punya saya akunnya masih coba Canva untuk tim, berarti dia bukan pro ya Bapak Ibu ya. Ini akunnya adalah akun pribadi. Jadi akun ini coba saya akan gunakan di sini majalah. Terus kita pilih salah satu. Oke. Di sebelah kanan bawah di sini muncul ya, asisten Canva-nya muncul. Tapi tulisan ajaib ini tidak bisa digunakan. Dia ada lambangnya ini. Sebenarnya bisa digunakan. Coba berikan penjelasan tentang bunga. Mana nih? Nah, ini dia bisa juga digunakan. Hanya ketika mendownload itu biasanya, oh ini masih aman nih Bapak Ibu ya. Aman nih. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini aman, bisa digunakan ya. Dia tetap bisa menggunakan fitur tulisan ajaib dengan akun yang tidak pro ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini akunnya tidak pro ya Bapak Ibu ya. Dia ada tulisan, ada mahkotanya coba untuk Canva Team, tapi tetap bisa menggunakan tulisan ajaib tadi. Berarti sebenarnya tulisan ajaib ini itu tetap bisa digunakan untuk akun yang tidak pro, baik yang pro ataupun tidak. Seperti itu. Dan ini kita laksanakan ya, kita coba ya. Oke, jadi baik yang Bapak Ibu Canva-nya pro atau tidak, ternyata masih bisa menggunakan tulisan ajaib ini. Mungkin tadi di situ ada tulisan use one of 25 itu, Mister. Apakah Oh, dibatasi ya sepertinya, Mister? ya mungkin. Jadi penggunaannya di sini yang ketika karena jarang pakai yang free ya, saya jadi kurang begitu tahu di sini. Oh iya betul. Jadi batasannya ada 24 kredit untuk kita gunakan. Jadi batasan free itu hanya bisa menggunakan tulisan ajaib sejumlah 24. Wah, terima kasih nih Mbak Melisan. Ketemu ya di sana ternyata. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum pro nih, tadi Mister juga sudah mengatakan lagi bahwasanya ada challenge lagi bagi Bapak Ibu. Silahkan nih Bapak Ibu gunakan kesempatan malam hari ini dengan maksimal. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Canva Pro, silahkan Bapak Ibu bisa upload segala bentuk karya Bapak Ibu dari Canva di Instagram, kemudian tandai Mister Klik begitu, @klikyan begitu Bapak Ibu, dan nanti silahkan Bapak Ibu bisa kirim emailnya, dan nanti akan dijadikan satu tim agar Bapak Ibu ini bisa menggunakan Canva Pro, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi ada beberapa Bapak Ibu yang Canva-nya belum pro dan ingin pro, silahkan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait menginteraktifkan. Nah, ini di pertemuan besok ini Bu Desi Rusmiawati, jadi tetap stay dengan Guru Inspiratif Indonesia di workshop virtual ini. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu, terkait bagaimana sih nantinya e-modul yang tadi hanya PDF saja bisa menjadi suatu hal yang interaktif begitu, e-modul interaktif. Nah, jadi di pertemuan ketiga akan dibahas dan dikupas tuntas. Nah, kemudian terkait AnyFlip, Mister, ini dari Bapak Deden bertanya terkait apakah AnyFlip ini hampir sama dengan e-book creator, begitu, Mister? Betul, betul Bapak Ibu. Hampir sama. Ini fitur-fiturnya hampir sama. Tapi banyak kan untuk Flipbook Creator itu banyak. Nah, salah satunya yang saya pakai adalah AnyFlip karena secara gratisnya yang saya ketahui gitu, yang saya suka gitu ya. Dia bisa upload sampai 5 tiap harinya. Kalau 5 sekarang sudah, besok mau upload bisa nih. Jadi kita bisa masuk di sana. Dan itu tidak install aplikasi. Biasanya kalau Flipbook ada yang install aplikasi. Kalau untuk AnyFlip itu kita cukup masuk ke webnya, mendaftar seperti biasa, dan kita tinggal upload PDF, otomatis sudah jadi. Seperti itu, Bapak.
Baik, Mister. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Diana. Untuk gambar, Mister, bolehkah dari dokumen kita? Gitu, dari Ibu Diana Rosa. Tentu boleh ya Bu Dian ya. Jadi ketika gambar dari dokumen kita berarti gambar itu bukan gambar dari Word atau apa, tapi gambarnya sudah ada di drive kita ya, ada di C, ada di D, atau ada di dokumen, ada di video, dan kita melakukan pengimporan namanya, melakukan pengimporan. Nah, pengimporan itu menggunakan menu, di sini adalah menunya unggahan, menunya unggahan. Jadi Bapak Ibu bisa unggah gambarnya yang dari komputer atau dari dokumen kita masuk ke Canva. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu juga bisa nih mengunggah baik itu gambar Bapak Ibu sendiri tadi di menu unggahan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi emang Canva ini se-powerful itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa coba-coba nih, bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Eka Wisdawati. Bagaimana dengan penggunaan tulisan ajaib? Apakah tidak termasuk dengan plagiat menggunakan kalimat yang sama? Begitu, Mister. Baik, tulisan ajaib ini sama fiturnya seperti kalau Bapak Ibu menggunakan AI service ChatGPT sebenarnya. Jadi ada beberapa penulisan ChatGPT masih sampai sekarang masih menjadi teknologi yang dikembangkan dan apa namanya, yang diberikan. Bahkan ada artikel yang menulis bahwa ada seorang mahasiswa yang lulus S2 itu hanya menggunakan ChatGPT. Ada juga tuh. Ya, itu ada sampai sekarang. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan itu ketika pakai, bukan ngajari ya ini, istilahnya apa? Ini bisa jadi seperti referensi lah. Kalau kita misalnya buntu menulis terus, wah kita coba cari referensi, nah setelah itu kita parafraskan lagi atau kita menambahkan tulisan itu, bisa kita gunakan tulisan ajaib atau penulisan menggunakan ChatGPT. Dan kalau kita cek pakai aplikasi yang cek plagiarisme itu, ternyata hasil dari ChatGPT atau tulisan ajaib ini itu tidak terdeteksi dari plagiat manapun sekarang. Sekarang ya yang saya baca seperti itu. Hanya Scopus itu baru mengembangkan antivirusnya tulisan-tulisan ajaib ini, Bapak Ibu. Baru mengembangkan bagaimana supaya terdeteksi untuk sebagai plagiat. Nah, itu baru dikembangkan sekarang. Karena ChatGPT muncul terlebih dahulu. Nah, sekarang antinya ini apa nih untuk mendeteksi bahwa itu menuliskan dari sana. Nah, ini sedang dikembangkan oleh Scopus di sana. Seperti itu sih, Bapak Ibu. Fenomenanya ini memang fenomena yang wajib kita tahu ya, dan wajib kita pelajari. Mumpung ini ya kita pelajari dan kita manfaatkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Iya, benar sekali, Mister. Apalagi AI ini emang lagi hype begitu ya, Ya, Bapak Ibu. betul. Jadi silakan bisa menggunakan teknologi yang ada. Kalau Bapak Ibu memang takut ini plagiat, begitu Bapak Ibu bisa melakukan parafrase seperti yang dikatakan Mister Klik tadi, begitu. Nah, ini dari Bapak Zulhaji, template majalah hanya bisa pada Canva Pro. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang Canva-nya belum pro nih, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti challenge dari Mister Klik, di mana Instagramnya, link Instagramnya sudah ada di sana. Silakan Bapak Ibu bisa follow dulu, kemudian Bapak Ibu bisa posting terkait karya Bapak Ibu dari Canva. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa direct message Mister Klik di Instagram dan tuliskan email Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu bisa disatukan atau Bapak Ibu bisa nantinya merasakan Canva Pro tersebut di satu tim milik Mister Klik begitu ya Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin. Nah, ini dari Bapak Taufikur Rahman, untuk membuat tulisan melengkung bagaimana Pak? Begitu Mister. Oh iya, baik, baik, baik. Ini belum saya praktekkan, sebenarnya tadi ada nih untuk fiturnya. Nah, hanya tulisan melengkung itu ada sedikit tulisan yang cenderung klasik ya, Ibu, desain klasik ya untuk tulisan melengkung ini. Kita harus praktekkan, Ibu. Ini misalnya kita pelatihan Canva, ini ya. Jadi untuk memberikan teks apa namanya, untuk memberikan efek teks itu kita bagiannya itu semuanya ada di bagian atas di sini.
Ini kuncinya. Ketika udah ada teksnya, nah kuncinya di bagian atas. Tinggal bagian mana yang mau kita pakai. Yang bagian kita pakai adalah efeknya. Efeknya yang seperti apa? Efeknya yang kita pakai adalah efek yang melengkungkan di sini. Bentuk. Nah, kita bisa pakai, ini kita pilih lengkung, tinggal kita sesuaikan lengkungnya seberapa. Nah, ini bisa kita sesuaikan, oke. Nah, seperti itu. Itu bisa, tentu lengkungnya bisa. Hanya memang sedikit tips ya Bapak Ibu ya. Tulisan lengkung ini merupakan salah satu gaya tulisan klasik kalau kita lihat itu tulisan klasik. Nah, Bapak Ibu coba sekarang kalau misal mau lihat template-template yang ada di Canva bahkan sedikit sekali untuk tulisan yang melengkung. Tapi itu tetap bisa digunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mister. Jadi seperti itu Bapak Taufikur Rohman, jadi bisa diikuti step by step-nya tadi. Nah ini Ibu Dwi Septianti, Mister, saya sudah tag akun IG Mister beserta karya saya. Wah mantap ini, keren-keren. Tunggu ya, Ditunggu ditunggu, Bapak Ibu yang lain. Malam ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Bapak Syamsuddin, sudahkah memiliki Canva Pro? Oh ini Bapak Taufikur Rohman, raise hand. Silahkan Bapak, ingin bertanya langsung dengan Mister Klik. Oke. Silakan Bapak Taufikur Rohman. Suaranya masih belum terdengar. Oke, mungkin Ya sepertinya Bapak jaringannya. Ibu malu-malu ini ya untuk menanyakan suka dengan mengetik sekarang nggak suka secara langsung nih Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu. Hampir semuanya pertanyaannya lewat Bertanya, mending chat, Mister. ya. Iya. Tidak apa Bapak Ibu, silahkan bisa bertanya Padahal saya juga pengen langsung. ngobrol loh ini dengan Bapak Ibu, padahal saya juga pengen ngobrol nih Bapak Ibu. Gimana? Nah, ayo Bapak Ibu ditunggu Mister Klik nih. Diskusi interaktif secara langsung ini, wah, suatu hal yang jarang sekali nih bersama Mister Klik tentunya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu apalagi takut begitu ya. Mister Klik tidak semenakutkan itu, ya kan? Oke. Ini ada nggak bisa buka mic-nya. Sudah tadi Mungkin Bapak Taufik Roman di tapi perangkatnya nih sepertinya. Perangkat mic-nya. oke Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ini nih. Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya Pak, Silakan selamat malam Bapak. semuanya. Salam kenal Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Oke Pak, ini yang saya mau tanyakan kebetulan saya ngajar di SMK. Nah, jadi biasanya untuk kerja kelompok itu Pak, kita bagi apa namanya? Kita bagi tugas anak-anak itu. Nah, kira-kira bisa tidak di Canva itu, misalkan kita bagi kelompok, nah terus secara bersamaan Pak dikerjanya, misalnya Mengerjakan gitu ya. ya misalkan satu proyek ada beberapa kelompok di dalam Canva kita bagi, terus anak-anak itu bisa kerja kolaborasi gitu kan dalam satu proyek tersebut Pak. Kira-kira seperti apa pengaturannya di Canva. Terima kasih Pak Klik dan Ibu. Baik, silakan Mister bisa langsung ditanggapi. Oke. Baik Pak Taufik. Jadi ini sebenarnya adalah bagian pertama yang saya sampaikan ya Pak Ibu ya, bagaimana berkolaborasi. Hanya catatannya begini, sebelum berkolaborasi itu anak-anak harus sudah sering diajak berkolaborasi. Karena fenomenanya ketika berkolaborasi seperti kemarin saja, Bapak Ibu saya ajak berkolaborasi bersama, saya sediakan 5 template, malah template-nya yang 4 dihapus semua, tinggal 1 saja. Nah itu perlu kedewasaan di sana ketika anak-anak melakukan kolaborasi. Bagianmu kelompok 1 nggak boleh merubah kelompok lain. Nah nanti kalau ada yang usil, waduh ini kelompok 3 udah selesai nih, habis itu kelompok 1 belum, wah kelompok 3 aku hapus saja. Nah itu bisa tuh Bapak Ibu ya, kalau misalnya itu hapus saja bisa. Tapi tentu itu perlu dicoba dan kedewasaannya anak-anak dulu ya, catatannya. Nah sekarang untuk membagikannya. Untuk membagikannya itu sama persis kalau Bapak Ibu menggunakan Google apa ya, untuk lupa nih saya namanya. Itu kalau seperti misalnya Google Slide juga bisa dan yang lain lah.
fitur-fitur dari Google itu bisa. Kita tinggal bagikan Pak Taufik di sini, menu bagikan. Pastikan linknya di sini, tautan kolaborasi. Kalau pakai bahasa Indonesia udah kolaborasi. Tautan kolaborasinya pastikan ini jangan sampai hanya Anda yang dapat mengakses. Tapi ini harus diubah menjadi yang punya tautan. Ya, yang punya tautan. Wah, kebetulan punya saya ini dibuka dari akun yang lain. Makanya ini harus diubah ke yang punya tautan, kemudian di di settingannya adalah bisa edit. Pastikan bisa edit ya Bapak Ibu. Pastikan bisa edit. Jadi secara umum seperti ini. Nah, tadi saya jelaskan di bagian di slide 2. Jadi untuk kolaborasi itu kita bisa cek dari menu bagikan, kemudian pilih yang punya tautan, kemudian pastikan di sini bisa edit. Kalau bisa lihat berarti anak-anak cuma lihat saja. Bisa komen, anak-anak bisa komen saja. Jadi kalau sudah bisa edit, linknya kita bagikan ke anak-anak, dan pastikan sebelum dibagikan mereka mengerjakan, tidak boleh mengganggu kelompok lain. Nah itu catatan penting sekali. Tidak boleh mengganggu kelompok lain. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik Mr. Klik. Jadi seperti itu Bapak Taufikur Rohman, bagaimana cara membagikannya, dan mungkin bisa diberikan catatannya dengan tidak mengganggu kelompok lain, begitu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand, atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, kalau malu bisa menyampaikan pertanyaan di meeting chat. Nah, ini ada pertanyaan dari akun Grand Kasus, bagaimana menyisipkan video di e-modul dan cara mengekspor menjadi sebuah tampilan seperti flip PDF. Begitu, Mister. Wah, kalau ini perlu sekali besok nih Bapak Ibu ya, sabar ya. Besok tentu akan saya jelaskan secara detail untuk modul yang sudah siap. Atau begini, besok saya akan bagikan template ya. Saya besok akan bagikan template. Saya kirimkan ke WA grup dan Bapak Ibu silahkan copy template itu. Kemudian nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan menggunakan satu template yang sama. Menambahkan link, menambahkan video, terus menambahkan interaktif lain. Itu saya akan coba buatkan satu template. Nanti Bapak Ibu silahkan salin. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu kan sudah mendapatkan link dari saya. Nanti misalnya ketika sudah mendapatkan link dari saya, jangan langsung diedit Bapak Ibu. Diklik dulu ya. Diklik dulu misalnya udah seperti ini, kita balik ke beranda. Biasanya dia akan muncul di bagian depan di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian depan ini terus kita baru klik titik 3 buat salinan. Nah, salinannya ini yang Bapak Ibu nanti diedit. Kalau yang diedit itu dari saya, nanti akan kacau semua tuh, bareng-bareng semuanya. Makanya itu perlu salin dieditnya adalah ketika udah di luar. Besok kita akan praktekkan semuanya untuk membuat interaktif. Tahan, Pak Ibu. Oke, Mister. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah link, kemudian ikuti step by step yang Mister Klik tadi lakukan Bapak Ibu, agar apa? Agar satu file atau satu karya tersebut yang ada di link Mister Klik tidak berantakan ketika Bapak Ibu nanti mengeditnya begitu. Jadi bisa diklik salin terlebih dahulu, salinan begitu ya. Kalau di Canva Bapak Ibu kan sudah bahasa Indonesia semua nih ya. Begitu. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Rahmah. Di Canva HP, apakah ada fitur tulisan ajaib juga, Kak, Mister? Ketika saya explore di HP, saya tidak menemukan tulisan ajaib, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya rekomendasikan kalau mau menggunakan tulisan ajaib, silahkan menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Itu bisa dicoba deh, seperti itu. Oke, jadi untuk di Canva HP mungkin masih belum ada fitur tulisan ajaib tersebut. Ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan tulisan ajaib tersebut, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan laptop begitu.
Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi, masih ada beberapa waktu lagi atau menyampaikan kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, silakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang telat tidak perlu khawatir karena nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengulang lagi dan melihat atau menyimak step by step yang memang tadi Mr. Klik sudah jelaskan begitu. Nah, untuk tugas malam ini dikirim besok itu sebenarnya bukan tugas ya Bapak Ibu, akan tetapi lebih kepada kalau Bapak Ibu ingin nih Canva-nya pro, silakan Bapak Ibu bisa nih silakan bisa posting karya Canva Bapak Ibu dan tandai Mr. Klik. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mempersiapkan terlebih dahulu nih modul Bapak Ibu untuk pertemuan ketiga besok agar lebih enak begitu ya Bapak Ibu, karena antara menyimak dengan praktek secara langsung itu pasti sangatlah berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mempersiapkan hal tersebut begitu. Jadi tidak ada sebenarnya tugas yang dikumpulkan begitu ya Mister, agar Betul, tidak betul. membebani Bapak Ibu di sini begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nih, wah saya ingin sekali nih Canva-nya bisa pro seperti teman-teman yang lain, Bapak Ibu silakan bisa upload karya Canva Bapak Ibu apapun itu Bapak Ibu ya. Kemudian tandai Mr. Klik di @klikyan. Di sini saya akan bagikan linknya. Ini Bapak Ibu bisa follow terlebih dahulu, kemudian silakan bisa posting karya apapun, kemudian tandai, dan kemudian bisa direct message atau klik pesan di Instagram itu Bapak Ibu, kemudian silakan bisa meninggalkan email Bapak Ibu agar nanti bisa ditambahkan langsung oleh Mr. Klik begitu. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya di sini. Dan Bapak Ibu di sini tidak perlu malu-malu begitu. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya apapun itu Bapak Ibu silakan bisa langsung tanya langsung seperti Bapak Taufikur Rahman tadi bisa mengaktifkan fitur raise hand agar bisa berbincang langsung dengan Mr. Klik begitu. Atau kalau memang jaringan saya yang sangat minim sekali, tidak apa-apa Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di meeting chat begitu, karena di sini kita sama-sama belajar begitu ya Bapak Ibu, agar sama-sama bisa terkait bagaimana cara membuat modul interaktif dengan Canva. Nah, terkait bagaimana nantinya modul tersebut bisa menjadi sebuah modul interaktif, nanti di pertemuan terakhir, yaitu besok ya Bapak Ibu di hari Rabu di jam yang sama tentunya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu akan memahami atau akan menyimak secara langsung terkait bagaimana sih sebenarnya step by step modul yang tadi telah kita buat bisa menjadi modul yang seinteraktif itu dengan Canva begitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu karena di sini juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, dan mungkin ketika Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan lain, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, karena di sana juga telah bergabung Mr. Klik yang akan menanggapi atau merespon Bapak Ibu terkait kendala Bapak Ibu atau hal-hal lainnya begitu. Nah, terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir. Di Guru Inspiratif Indonesia ini, khususnya pada workshop virtual, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan terkait link presensinya. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya, akan tapi Bapak Ibu memang benar-benar diminta untuk fokus menyimak dan fokus untuk mempraktikkan hal tersebut begitu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materi yang luar biasa sekali pada malam hari ini dan sangat keren sekali, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan semangat keren sekali ini dari berbagai penjuru Indonesia. Bapak Ibu berkumpul di sini di room Zoom meeting ini bersama-sama menggali terkait pembuatan e-modul interaktif dengan Canva. Semoga kegiatan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di pertemuan hari Rabu besok di
waktu yang sama pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu, karena ini menjadi sebuah inti dari kegiatan workshop virtual kita terkait bagaimana cara membuat modul tersebut menjadi e-modul interaktif dengan Canva. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.